Ilham ayo! Ilham ayo! Saudarakan konsep! Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon bupati kita Bapak Irham Kalenggo bersama calon wakil bupati kita Pak Wahyu Adi Pratama Imran. Yang saya hormati rekan-rekan kita Ketua DPR Pak Hamrin, alhamdulillah bersama kita pada hari ini, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada pada kesempatan ini, kawan-kawan media, kawan-kawan tim, dan Kota DPR terpilih Kabupaten Kota Selatan. Selaku Ketua tim ingin menyampaikan beberapa hal singkat. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu selaku tim pemenangan Irham Kalenggo Pak Wahyu di tempat ini telah mewakafnya. Saya tahu kita bekerja sore hari, tapi demi untuk tujuan kita menangkan Ika Wahyu, kita berada di tempat ini. Masih semangat? Iya, kita bekerja dengan semangat karena para pakar mengatakan kalau kita semangat itu dalam bekerja, maka artinya sudah setengah kita selesaikan pekerjaan itu. Betul? Kemudian yang kedua, saya tahu bahwa Bapak Ibu itu adalah tim yang sudah luar biasa, karena mulai dari pilkades, pilcaleg sampai segala macamnya sudah tahu bagaimana mendekati keluarga, maka kita dekati keluarga-keluarga kita. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam kerja-kerja tim pasti ada gangguan. Yang pertama, pasti ada gangguan mungkin perangkat desa atau ASN. Makanya kenapa mereka mau ganggu kita? Yang saya ingin katakan bahwa di Kabupaten Konawe Selatan ini survei tertingginya untuk calon bupati itu adalah Pak Irham dan Pak Wahyu. Makanya ya, coba lihat survei-survei calon wali kota, calon gubernur naik turun, ada yang datang si A yang menang, ada yang B yang menang. Tapi di Konawe Selatan saya pernah tantang, kalau ada tim survei yang mau mengatakan bahwa Pak Irham Wahyu itu nomor 2 dalam surveinya, saya siap baku taruh, tidak usah mobil. Ya, cukup sepatu saja atau motor saya kita baku taruh. Kalau metodologinya benar. Makanya tidak ada di media itu yang muncul hasil survei di Konawe Selatan, karena memang hasil survei beliau ini luar biasa. Dan saya ingin katakan bahwa ini adalah modal kita. Makanya kita punya modal besar ini akan diganggu oleh orang. Yang pertama yang ganggu kita mungkin aparat desa dan mungkin perangkat desa atau ASN dengan cara berbisik-bisik atau apa. Maka katakan kepada mereka, tibali loh, mama pegang itu ono banggal itu gotong, sudah mau tenggelam itu perahu, segera kau loncat di tempat ini, insya Allah kita betul, iya, itu yang harus kita lari. Bapak-bapak ibu-ibu kembali sebentar ini pasti diganggu. Itu. Kemudian selanjutnya akan diganggu dengan tim-tim yang lain. Mama, Pak, Bu, mana itu data-data teman-temanmu? Kasihkan itu, nanti saya kasih tahu saya punya calon, dia bawakan uang di situ untuk Bapak Ibu. Kasih tahu kan mereka begini, kamu saja yang surveimu tidak naik-naik, itu kau punya calon, ada uangmu, apalagi kita ini yang mau menang. Jadi jangan pernah mundur. Iya, jangan pernah mundur. Kalau mereka pakai dolar Singapura, kita pakai dolar Amerika. Iya. Kemudian ketiga adalah penyelenggara. Penyelenggara biasa dia main-main. Nah, saya ini mantan ketua KPU, jadi sampaikan ke mereka, kamu belum ready, saya sudah bisa tahu bagaimana caranya kamu ready. Makanya saya katakan kepada teman-teman, ya alhamdulillah Panwas, kemudian Bawaslu dan KPU, teman-teman semua, ya mereka sering WA dengan saya dalam komunikasi tertentu. Jadi saya ingin katakan kepada kita semua, kawan-kawan, kita bekerja, berbuat, jangan terpengaruh dengan isu-isu lain. Insya Allah sampai hari ini survei Pak Irham Kalenggo itu masih tertib. Insya Allah 27 November kita menangkan pertarungan ini. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jangan loyo-loyo.
tepuk tangannya di belakang belum ada. Sebentar dulu, tepuk tangan semua untuk ketua tim kita. Kita sepakat dulu, kita sambut. Jadi sekarang yang akan sambutan adalah calon wakil bupati kita. Tapi saya tidak akan sambut, yang akan sambut adalah yel-yel kita semua. Sepakat? Begitu. Ya, kita yel-yel untuk menyambut sambut calon bupati, wakil bupati kita. Irhawayu. Irhawayu. Setelah konsen. Duduk. Yang di awal tadi ini kurang semangat. Nggak bisa berdiri calon wakil kalau begini. Nggak bisa, kita harus yang sepakat, yang semangat lagi. Kita ulang satu kali lagi. Irhawayu. Irhawayu. Setelah konsen. Kita mohon kesediaan Bapak calon wakil bupati kita, Bapak Haji Wahyu Adi Pratama Imran Sarjanaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati calon Bupati, Insyaallah Bupati Konawe Selatan 2024, Bapak Irham Kalenggo. Yang hormati Ketua Tim Pemenangan Irham Wahyu, Bapak Jabal Nur. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Hamrin. Yang kami hormati anggota DPRD yang baru saja dilantik, telah hadir di hadapan kita, Ibu selaku tuan rumah. Yang kami hormati Pak Eman Jaya selaku tokoh masyarakat Kecamatan Ranometo. Beliau mantan kadis juga, mantan caleg juga. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan, serta seluruh relawan dan tim yang sudah sempat hadir pada sore hari ini. Mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dari ketua tim beberapa gambaran-gambaran tentang motivasi kita semua. Saya ingin menambahkan kepada kita semua bahwasanya pergerakan-pergerakan politik yang hari ini yang kita akan lakukan, Bapak Ibu semua tentunya lebih memahami, lebih mengetahui situasi kondisi secara politik yang ada di wilayah kita semua. Kami tidak bisa mengajarkan Bapak Ibu sekalian, tetapi secara geografisnya, secara pemetaannya di wilayah Bapak Ibu sekalian, tentunya kita yang lebih memahami, kita yang lebih paham. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya tanamkan kepada diri kita bahwasanya pasangan Irham Wahyu insya Allah lebih siap untuk memenangkan pertarungan di Kabupaten Konawe Selatan ini. Kemudian Bapak Ibu, benar tadi disampaikan oleh Pak Ketua Tim bahwasanya akan banyak yang kita hadapi menyangkut tekanan-tekanan, kemudian dinamika, mungkin ada yang dipres juga bahwasanya jangan mendukung ini, jangan mendukung ini, jangan mendukung. Tapi saya yakin yang hadir semua di sini tentunya muka-muka petarung semua tidak akan gentar, tidak akan gentar dengan tekanan-tekanan itu. Karena kenapa? Wilayah Muwilah Landono Sabelakoa tidak terlepas daripada basis daripada Pak Irham Kalenggo. Masa kita mau dikalah di wilayah ini? Malu kita. Pemilihan caleg saja masih gabung Pak Dapil 2 dengan Dapil 3, tidak pernah ada yang kalahkan suaranya beliau. Karena kenapa? Kekompakan semua keluarga, kekompakan semua masyarakat yang ada di
Dapil 2 ini. Dari kurang lebih pertarungannya beliau 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan yang kemarin pindah dapil lagi, beliau masih mendapatkan suara yang maksimal. Karena kenapa? Bentuk komitmennya, komunikasinya yang tidak putus terhadap khususnya keluarga di dapil 2, dapil 3 dan dapil 4 hari ini. Nah, bicara di Mowila ini mungkin mau bicara apa saja, cuman satu orang Mowila yang maju calon bupati, cuman satu. Dulu kan ini gabung semua ini, Mowila, Sabalakoa, Landono masih gabung semua ini, cuma secara administrasi saja yang hari ini berpisah, tetapi hubungan emosional kekeluargaan tidak terlepas, semua saling mengikat. Makanya di sini kita bentuk, saya mengajak kita semua untuk mari kita bentuk sejarah di Konawe Selatan ini, bahwasanya satu-satunya orang Konsel yang insya Allah akan jadi bupati di Konawe Selatan ini. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin memotivasi kepada kita semua, yakinkan kepada keluarga kita, yakinkan tetangga kita, yakinkan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita. Mari kita bergandengan tangan untuk memenangkan Irang Wahyu di Konawe Selatan ini. Insya Allah pasangan Irang Wahyu akan membawa Konawe Selatan sesuai harapannya masyarakat Konawe Selatan. Kita lihat background yang ada di dadanya Bapak Ibu sekalian, itu warna kuning, itu penuh dengan energi, penuh dengan harapan. Insya Allah pasangan Irang Wahyu akan menjadi harapan seluruh masyarakat Konawe Selatan. Kemudian saya ingin menyapa, mohon maaf sebagian tim-tim saya yang lalu 2020 pemilihan saya berpasangan sama Pak Endang, saya lihat juga sudah ada hadir di tengah-tengah kita semua sini. Terima kasih banyak. Mari kita bergandengan tangan, mari kita satukan langkah kita, satukan prinsip kita, menangkan pasangan Irang Wahyu. Insya Allah kita akan bawa Konawe Selatan lebih baik lagi ke depan. Mantap. Apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah mempengaruhi dengan bapaknya, kalau bapaknya dia mau lambu, dia tidak dapat. Dan besar loh. Nah, jadi ya memang harus mainkan skillnya semua ini. Bagaimana? Nah, kemudian ada bapaknya ngilu, mainkan di wilayah situ, keluarga Bali semua ya. Tolong sampaikan salam. Tapi saya belum lihat ini ada Pak Sarde dari Ura ini, mungkin masih ada kegiatannya di luar. Oh belum hadir ya? Ya, mungkin teman-teman yang lain tolong disampaikan kembali. Mari kita berjuang, mari kita bergerak. Pokoknya intinya kita harus menang. Karena kenapa? Pak Irham Kalenggo sudah rela meninggalkan jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Demi apa? Demi kita semua, demi masyarakat Konawe Selatan, untuk mengabdikan dirinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Supaya apa? Kewenangannya bisa lebih meluas. Kenapa? Kalau cuma ketua DPR terbatas pengabdian beliau. Insya Allah kalau jadi bupati pasti semua diurus ini, 25 kecamatan, 351 desa. Nah, mungkin masih ada jalan-jalan infrastruktur yang belum sempat dituntaskan, insya Allah Irang Wahyu yang akan selesaikan ini. Nah, kemungkinan ada lagi kebutuhan kita bicara pupuk, Irang Wahyu yang akan selesaikan. Kemudian ada beberapa lagi program-program kita
kesehatan gratis, insya Allah Irang Wahyu akan selesaikan. Mungkin kita sudah memahami semua tentang apa program, dan sebentar beliau lebih menyampaikan lebih mendalam lagi kepada kita semua. Saya ingin memotivasi lagi kepada kita semua, sampaikan sama tetangga kita, sampaikan sama saudara-saudara kita, sampaikan sama masyarakat yang ada di seputaran rumah kita. Mari kita bahu-membahu untuk mengantarkan Irang Wahyu jadi Bupati dan Wakil Bupati di Konawe Selatan 2020. Mungkin juga banyak sebagian besar yang belum memahami kapankah pemilihannya ini. Pasti ada yang bertanya, kapan pemilihannya? Tanggal 27 November. Penetapan pasangan calon Irang Wahyu insya Allah tanggal 22 September, kemudian lanjut lagi pencabutan nomor urut. Pencabutan nomor urut ya insya Allah tanggal 23 sesuai jadwalnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan nomor urut yang baik menurut kita semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, karena kami tidak bisa berbicara lama-lama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada tutur kata perlakuan yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami sangat senang dan sangat bangga bisa langsung bisa bertatap muka kepada seluruh mesin penggerak ujung tombak Irang Wahyu yang ada di setiap desa. Kami sangat bangga kepada bapak-bapak ibu sekalian semua. Insya Allah perjuangan kita, Irang Wahyu tidak akan melupakan semua perjuangan kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian tadi kita dengarkan sambutan dari calon wakil bupati kita. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Jadi sambutan terakhir ini, tapi sekaligus pengukuhan, langsung dikukuhkan Bapak Ibu. Saya ingin kita sambut beliau dengan yel-yel, tapi bukan saya yang pandu. Saya mau minta kalau ada emak-emak di sini, kalau ada perempuan yang berani pandu, ada ke depan itu, ke depan. Nanti Bapak Ibu semua harus berdiri. Ya, sini. Kalau berani maju saya kasih biaya beraninya. Nih laki-laki dikalah-kalahin. Nah, jadi tadi pandu ya. Nanti Ibu juga yang persilakan semua tim berdiri. Jadi nanti berdiri baru pandu yel-yelnya. Coba dulu. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon berdiri dulu sebentar, oke? Harus keras. Mau di video sama wartawan. Kan harus yang nyari supaya kalau dia dapat kami ini. Tes. Tes. Bagaimana bapak-bapak dengan suara tukang? Satu, dua, tiga. Irang Wahyu. Irang Wahyu. Setarakan konsol. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.
dan untuk ibu ini luar biasa, kalau suaminya lihat bangga ya. Kita langsung persilakan kepada calon bupati kita Bapak Ilham Kalenggo SOCBC untuk melakukan sambutan sekaligus mengukuhkan tim pemenangan Ira Wayu untuk wilayah kecamatan dan desa di Sabulakoa, Kecamatan Lowio dan Kecamatan Landono. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Emang kalau MC-nya anak muda begitu, tadi sengaja dikasih berdiri kita supaya jangan mengantuk. Itu intinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat sore. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati calon wakil bupati kita, Bapak Haji Wahyu Ade Pratama Ibran, Sarjana Hukum. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD sementara, Bapak Hamrin Eskom MAP. Jadi ini baru sementara. Nah, tinggal kita menunggu keputusan DPP untuk menetapkan siapa yang akan jadi Ketua DPR. Mudah-mudahan beliau jadi Ketua DPR. Yang saya hormati Ibu Nani Kalenggo, anggota DPRD Konawe Selatan. Tentu saja semua adalah pilihan Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan kita, Bapak Dr. Jabal Nur, MPD. Ini kecil-kecil tapi insya Allah ilmunya luar biasa. Jadi jangan lihat penampilannya yang kecil-kecil begini, tapi insya Allah sangat hebat orangnya. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya senior Golkar, ada Pak Anhar Lage, ada Bu Herni, abang saya Pak Iman Jaya, luar biasa. Beliau rela untuk bersama-sama kita, ya. Walaupun beliau mohon maaf kemarin di beda warna, tapi hari ini beliau tinggalkan dan bersama kita. Terima kasih Kakanda. Dan saya Pak Basri luar biasa. Ini biasanya kalau mendukung tidak salah-salah dan pilihnya selalu benar. Amin. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan pimpinan partai tingkat kecamatan, dan pengurus salib saya lihat, teman-teman media, terima kasih sudah hadir bersama kita, dan tentu saja seluruh tim-tim pemenangan tingkat kecamatan dan desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mohila, Landono, Sabulakoa. Saya tadi sempat tertegur. Bulan lalu, tepatnya kita terima SK, kita pawai kalau tidak salah tanggal 8 bulan 8. Hari ini kita mulai pengukuhan tanggal 9 bulan 9. Insya Allah ini bukan kebetulan, tapi mudah-mudahan jalan-jalan yang disebutkan kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, suatu kebahagiaan buat saya dan Pak Wahyu dan tentu saja kita semua. Alhamdulillah kekompakan ini saya lihat semakin hari semakin kita pertahankan. Kenapa? Karena kita memiliki satu tekad yang kuat, tujuan yang kuat, bahwa tanggal 27 November kita semua sudah tekad berkomitmen untuk melahirkan satu orang bupati dan wakil bupati yang notabene berasal dari Konawe Selatan dan tinggal di Kecamatan Mohila, Landono, Sabulakoa. Perlu saya ingatkan, secara administrasi kita ini bukan cuma 3 kecamatan ini, tapi kita mekar dari Kecamatan Ranometo. Tahun 86 mekar Landono dengan Konda, ya kan? Nah, dalam perjalanannya, jadi kita ini mulai dari Ranometo, Konda, Wolasi sampai di sini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kita tidak bicara untuk pecah-pecah kecamatan. Yang saya maksudkan adalah ini adalah wilayah kita, wilayah bapak-bapak pernah membesarkan saya untuk menjadi ketua DPR, dan satu-satunya tidak ada yang lain calon bupati dari wilayah ini, hanya saya bersama ini. Ya. Saya ingin menyentuh nurani Bapak Ibu semua, seluruh teman-teman sekalian yang saya hormati. 4 tahun lalu pemilihan bupati, sampai hari ini
Pak Endang tidak pernah kehilangan nama. Kenapa? Karena luar biasa keluarga besar di Anata memenangkan dia. Dan Pak Endang tidak akan pernah lupa dia punya kampung halaman. Kenapa? Karena ikatan batin yang kuat. Waktu itu saya ketua tim pemenangan pasangan Pak Sododin hari ini. Pak Wahid pasangan Pak Endang. Ya kan? Dulu kita berlawanan, sekarang kita bersatu. Coba dipikir-pikir, kalau dulu kita berbeda, sekarang kita bersatu, tentu peluang kemenangan lebih besar atau lebih kecil? Tentu lebih besar. Nah, saya ingat dari Ranometo dulu saya menangkan Pak Sododin sampai Mobina 5 kecamatan. Pak Endang hanya menang 1 kecamatan di Anata. Kemenangan di Anata ternyata lebih tinggi daripada 5 kecamatan ini. Nah, sekarang kalau boleh, bisakah saya minta kita ratakan semua? Kita menang telat mulai dari Ranometo, Pondagolasi, Ranometo Barat, Landono, Mobina, Sabulampua, Anata, Benu, Abasala, dan seterusnya. Bisa ya? Caranya bagaimana? Gampang. Mulai hari ini tanamkan dalam batin kita, dalam pikiran kita. Karena sekarang minta maaf, lawan-lawan kita sekarang hampir tidak minta maaf ini. Tidak jelas apa jualannya. Yang mereka jual sekarang hanya satu, bahwa banyak uang, banyak uang. Betul tidak? Nah, sekarang saya minta kita sampaikan kepada keluarga besar kita, siapapun yang datang bawa uang, ambil uangnya dan jangan pilih orangnya. Setuju? Tanamkan dalam, insya Allah kita tidak berdosa Bapak Ibu, tidak berdosa kita. Kita tidak pergi minta uangnya orang kok. Dan kita mau pilih pemimpin. Coba-coba dulu kita kasih tahu kita yang bagi-bagi uang. Ya? Setuju ya? Kan begitu. Kalau kami Irham Wahyu, insya Allah pembeli uang ke pembeli kecil ada. Kenapa? Pak Wahyu ini walaupun anaknya mantan bupati, tapi beliau sudah yatim piatu. Bapaknya mama sudah meninggal. Bapak saya sudah meninggal. Saudara saya tidak ada pejabat, tidak ada orang kaya. Sama juga Pak Wahyu. Jadi kalau kami sekedar bilang pembeli bensin, masuk akal tidak? Kalau yang sana yang cerita-cerita banyak uangnya, ayo rame-rame kita ambil uangnya, ambil semakonnya, tapi jangan pilih. Setuju? Makanya Irham Wahid hadir dengan membawa harapan besar. Apa harapan besar? Itulah yang kita tampilkan sana. Orang hanya bilang-bilang nanti kita kasih jaminan kesehatan, kita kasih kartu sehat. Apa itu kartu sehat? Kalau kita betul serius mau jamin kesehatannya orang, nggak usah pakai kartu sehat, cukup pakai KTP. Sekarang kan pakai KTP semua orang. Tidak. Kenapa bilang pakai kartu sehat? Karena tidak ikhlas. Betul tidak? Kalau kita ikhlas, tulis semua orang kita kasih jaminan kesehatan. Itu benar. Iya kan? Yang kedua, kita bayarkan ini saya ulang-ulangi terus. Kenapa saya perlu ulangi? Mungkin diantara kita semua hadir, tidak mungkin semuanya di sini anak-anaknya yang kuliah. Tapi paling tidak kemenanganmu, sepupumu pasti ada yang kuliah. Betul tidak? Kami hanya ingin membuat cerita di akhir episode nanti. Orang bilang, kalau Allah meridhoi kami jadi bupati, wakil bupati Pak Wahyu, minimal 5 atau 10 tahun setelah kami jadi bupati ada cerita. Oh, Pak Irham dan Pak Wahyu kasihan dulu, mereka jadi bupati, anakku kemenakanku dia gratis dia kuliah. Waktu kasihan mereka dulu jadi bupati, wakil bupati Pak Wahyu, tanteku, mamaku atau kemenakanku dia masuk rumah sakit gratis. Ya kan? Kenapa? Yakinlah Bapak Ibu, siapapun jadi bupati, tidak mungkin kita jadi bupati mau bagi-bagi uang, nggak mungkin. Itu sama dengan kita diikat KPK. Betul tidak? Tidak mungkin bapak-bapak yang hadir di sini semua kita mau kasih jadi camat. Kenapa? Karena sini tidak ada pegawai. Betul tidak? Yang menikmati pegawai negeri. Ya kan? Coba, apa Pak Pusdi mau jadi camat di sini? Tidak mungkin. Minta maaf. Makanya kita kasih program itu. Apa di sini yang hadir semua pengusaha kita mau kasih program? Tidak mungkin. Ya kan? Pertanyaannya,
Bapak dukung kami dapat apa? Kan begitu. Ya kan? Nggak dapat apa-apa. Makanya kami berani menghibahkan diri untuk program-program yang menyentuh masyarakat. Itu dia. Kalau tidak ada anaknya Bapak Ibu yang kuliah, kita siapkan anak-anak kecil, anak-anak SD, kita siapkan baju, kita siapkan sepatunya, bukunya, apa semua. Itu yang paling sederhana. Nah, kemudian tadi yang menarik, ini selalu menjadi bahan perbincangan. Karena kenapa? Minta maaf, di luar sana ada selalu pidato. Tolong ASN netral, tolong kepala desa netral. Tapi di belakang ini ada juga yang pergi komponi. Kalau kau tidak ini kau di nonjok. Kalau kau tidak di sini kau di audit. Betul tidak? Jadi kita tidak tahu ini mana yang benar, yang dipidatokan atau yang tidak dipidatokan. Nah, yang benar kalau kita sampaikan baik-baik kepada tetangga kita yang mungkin di aparat desa, ya, coba kau lihat semua sama bupati, siapa yang ada tulisannya di situ? Hanya Pak Irham Wahyu, bos. Pak Irham Wahyu tidak minta aparat desa, kepala desa bantu kita, tidak perlu. Cukup kau diam saja, jangan kau bantu di sebelah. Betul tidak? Sedangkan kita minta bantuan, kenapa kau musuh-musuh bantu kita? Karena kita jelas program tak. Tapi kalau karena misalnya takut karena jangan sampai disoroti, ya sudah kita minta satu, jangan bantu di sebelah, ya kan? Jadi fair namanya. Kenapa? Saya yakin dengan bapak-bapak semua di sini, insya Allah atas izin Allah tanggal 27 kita menang. Betul tidak? Kita bisa baku hitung. Coba minta maaf, siapa timnya mereka di lapangan? Mana limbahnya, kita atau mereka? Saya yakin Pak, 1/10. Mereka 1, kita 10. Betul tidak? Orang kalau tarik tambah, mana yang menang? 1 orang atau 10 orang? Itu yang saya mau bilang. Jadi sampaikan baik-baik, tidak perlu kita main ini. Justru pendekatan kita, Irham Wahyu, kita sebagaimana yang saya bilang, di mana-mana kami sampaikan, kita sambut pemilu ini dengan riang gembira. Kita ajak saudara kita, tetangga kita untuk memilih, bukan karena apa-apa, tapi karena programnya terbaik yang kami tawarkan. Dan Irham Wahyu akan selalu konsisten. Kenapa? Karena Irham Wahyu lahir dari bawah. Kita tidak lahir dari orang besar. Betul tidak? Begitu pula, minta maaf tadi, yang pegawai negeri, sampaikan kepada mereka, keluarga kita, nggak usah dikasih yang dijanji-janji, lalu kemudian kau pergi menyetor uang, ya kan? Irham Wahyu tidak akan pernah pakai uang. Kita bicara profesional. Yang penting cukup pangkatmu. Seperti kita coba Landono Mobilah, saya berani pastikan ke depan sebelah bawah yang akan jadi camat orang Landono, di Mobilah orang Mobilah, dan sebelah orang sebelah bawah. Kenapa? Tidak mungkin kita bawa orang, Pak. Dan kami Irham Wahyu, saya berani garansi ke depan, siapa yang cukup pangkatnya di sebelah bawah, kita kasih kepala dinas. Yang mulia kita kasih kepala dinas. Kenapa? Hanya 25 kecamatan, bos. Hanya 25 kecamatan, di sana di desa itu ada 30 lebih. Jadi kalau satu kecamatan ada kepala desnya, masuk akal tidak? Iya kan? Kenapa? Karena Irham Wahyu tidak bawa orang. Coba, Pak Wahyu saudaranya di konser tinggal 1, yang lain sudah jadi wakil direktur dan calon wali kota Kendari, ya kan? Saya, saudaraku hanya 2 pegawai negeri. Saya punya ada itu baru 3 tahun jadi pegawai negeri. Apa dia mau jadi camat? Tidak mungkin dong. Sampaikan keluarga kita, Pak Irham, Pak Wahyu tidak pernah pilih-pilih suku, tidak pernah pilih-pilih agama, ya kan? Alhamdulillah saya dari kecil di Mobilah, di sini banyak teman sekolah saya. Setiap pulang sekolah kita masuk di Mulia Sari ambil jamu, kan? Kita di sawah, kita ngangon sapi. Ya, harus kita tuh karena kenapa? Minta maaf, saya lebih senang menceritakan di masa lalu saya, masa kecil saya, karena masa kecil itu jauh lebih indah, ya kan? Dan tidak akan pernah terjadi lagi, ya kan? Makanya kita bernostalgia. Nah itu dia. Jadi program-program yang kita tampilkan ini semata-mata untuk keluarga sakit. Kemudian yang di sana ada namanya pupuk murah, ya kan? Kita di sini rata-rata petani, Pak, Ibu. Di mana-mana dari ujung ke ujung saja dan keluhannya Pak Ketua pertama,
Pak, kita mau beli pupuk, kasih nggak ada pupuk, ada uang, nggak ada pupuk, betul tidak? Sekarang tugas kami ke depan bagaimana memastikan di setiap desa, di setiap kecamatan pupuk itu ada, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memastikan kita bisa subsidi. Di mana-mana saya bilang, kalau Anda butuh pupuk 10 karung, bagaimana saya bisa kasih 5 karung? Ada tinggal beli 5 karung. Kan namanya pupuk murah. Kami tidak berani mengatakan pupuk gratis. Kenapa? Saya sudah hitung, terlalu mahal. Iya kan? Jangan sampai kita bilang pupuk gratis, baru tidak benar, Bapak bilang apa? Irham pembohong. Betul tidak? Itu dia. Nah, yang menarik saya kembali tadi, terkait dengan honor. Saya tadi agak sedikit senyum-senyum ada pidato mengatakan begini. Bagaimana bisa kalau naik honornya? Di mana mau ambil uang? Ya kan? Bapak Ibu semua, saya 20 tahun pekerjaan hitung anggaran. 20 tahun, satu kali pun tidak pernah absen. 5 tahun saya jadi anggota, saya jadi anggota Banggar. 5 tahun saya jadi wakil ketua Banggar, dan 10 tahun saya jadi ketua Banggar. Saya menghitung, saya tanda tangan. Itu anggaran, triliunan. Hanya memang tidak pernah saya laksanakan. Kenapa? Karena bukan saya eksekutif, bukan saya bupati, tapi saya hitung. Nah, tahu nggak ini honor aparat desa? Di desa kan besar berapa? 24 orang nih aparatnya. Kita kasih naik saja 100.000, berarti 2.400.000 satu bulan. Bukan 2.400.000. Benar ya, 2.400.000. Satu tahun sekitar kurang lebih 30 juta karena 12 bulan. 30 juta kali 351 desa sama dengan 10 miliar lebih sedikit. Coba hitung. Kalau habis 10 miliar bisa. Kenapa? APBD kita 1.800 miliar. Masuk akal tidak? Masuk akal. Terus itu beasiswa yang UKT, SPP. Mahasiswa kita di konsen paling tidak 4.000 orang. 4.000 orang kita kasih 5 juta satu orang, hanya berapa? 20 miliar. 20 miliar, sementara APBD kita 1.800 miliar. Bisa tidak? Terlalu kecil. Iya kan? Bisa. BPJS kesehatan kita nggak sampai 100 miliar, bisa. Bagaimana caranya? Beri kami amanah dengan wahyu. Kami tunjukkan bahwa itu bisa. Hanya ini caranya. Beri kami amanah, kami tunjukkan bahwa itu bisa. Tapi kalau kami tidak beri amanah, bagaimana kita mau tunjukkan? Tentu tidak bisa. Nah, yakinlah program-program ini lebih memihak kepada kita. Kenapa banyak yang tantang? Minta maaf, bukan tantang. Kenapa banyak orang tidak berani mereka pidato seperti ini? Tahu enggak? Ini kalau dijadikan proyek, di zaman sekarang kan orang bilang nggak bisa kita tutup-tutupin lagi, orang bilang banyak pi katanya. Kalau dijadikan proyek bisa jadi 10 miliar sudah masuk di kantong. Tapi yakinlah Bapak Ibu, Irham Wahyu tidak pernah berpikir seperti itu. Ya kan? Kalau kami berpikir keuntungan, ngapain kita buat itu program? Ya kan? Nah, yang berikut, bukan berarti dengan program ini sudah tidak ada pengaspalan jalan. Tidak apa-apa, saya buka sedikit kan. Sebenarnya di pikiran saya ini tidak perlu pakai APBD. Ada caranya. Nanti saya akan bukakan suatu saat. Uang. Kegiatan-kegiatan yang gratis tidak perlu pakai APBD. Percaya, saya tahu ilmunya. Ya kan? Nah, jadi tugas kami Pak Irham Wahyu, belum jadi bupati saja, saya bisa pertahankan jalan-jalan kita sebagai aspal. Ya kan? Bagaimana kalau sudah jadi bupati? Saya berani garansi Landono mobil Sabulako ke depan dalam tempo 5 tahun tidak akan lagi jalan di aspal. Saya hanya takut jangan sampai 5 tahun ke depan keluarga kita Sabulako ada yang lewat mobil. Kenapa? Karena lebih dekat tembus motor lagi rumah. Nah, dagang-dagang minum, ayo ambil di rumah. Iya. Di sana kan tinggal berapa? Nah sampai 7 kilo Pak, nah sampai berkorami dulu. Nah sampai 10 kilo. Betul tidak? Karena dari Sabulako ke Mandara paling setengah jam. Sama jauhnya dari Sabulako ke sini. Nah, jadi Tenigero kasih tahu keluarga besar kita, teman-teman kita, nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Pak Irham, insya Allah rumahnya di Mogila.
Kalau tidak konsisten, tidak usah datang di sana, datang di sini. Betul tidak? Ya kan? Nah, itu dia. Bapak Ibu semua, tentu sekali lagi semua ini hanya akan bisa tercapai kalau boleh. Tentu sudah mulai jalan. Saya tahu sudah mulai jalan. Sebagai tim pemenangan perpanjangan tangan dari kami, tidak usah ragu, datanya semua akan kami catat di sini. Saya tidak berani dengan Pak Wahyu menjanjikan ketika terpilih kita bagi-bagi uang, nggak mungkin. Tapi yakinlah bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sebagai tim penggerak kita, dalam kondisi apapun kita akan tetap berjumpa. Ya, nomor handphone, nomor kontak kita tidak akan pernah berubah. Artinya apa? Kalau suatu saat Allah berdua kami jadi bupati, tidak usah khawatir, tidak usah ragu. Jangan sampai bapak ibu berpikir, jangan sampai kita ke sana Pak Irwan Wahyu tidak terima kita. Insya Allah suasananya kami dari kemarin, hari ini dan seterusnya tidak akan berubah. Kalaupun ada protokoler itu karena aturan, tapi yakinlah. Coba kita lihat presiden-presiden sebelumnya, ya, begitu ketatnya yang sebelum-sebelumnya. Begitu Pak Joko Widodo jadi presiden, hampir semua orang pernah salaman, hampir semua orang pernah ketemu. Kenapa? Karena dari dia. Sama juga kami, nggak usah khawatir. Kalau suatu saat besok-besok butuh apa-apa, tidak perlu ke sana, kami akan datang di sini. Kenapa? Karena kita punya kampung. Orang lain saja, mana dia dapat kampungnya kalau tidak bagus jalannya? Masa kita yang punya kampung? Betul sudah. Seperti itu. Jadi insya Allah teman-teman semua yang saya hormati, sudah ada catatan tim-tim kita. Kalau kami baca ini sampai sore tidak selesai. Tapi yang hadir semua adalah tim yang sudah tercatat, yang akan merupakan ikatan kita untuk hari dan seterusnya. Kemudian, bagaimana caranya kita memenangkan pertarungan? Gampang. Ini kan kita punya waktu masih 2 bulan lebih, ya kan? Kalau satu desa ada 10 sampai 20 orang, bapak-bapak tiap hari ketemu 2 orang saja. Apakah di kebun, di sawah, di pasar, bisik-bisik. Jangan lupa Irwan Wahyu, kita punya satu-satunya anak dari Landono mobil asal Blokwa. Bagaimana orang bilang di sana banyak uangnya? Ambil saja uangnya, ya kan? Tidak buat dosa kita, betul tidak? Harusnya itu kalau mau sedekah bulan puasa, ya kan? Ini kalau bulan puasa kan bisa sedekah. Padahal banyak pahalanya kalau orang Islam, betul tidak? Sekarang baru banyak sedekah, tapi sedekah politik, ya kan? Jadi kalau dia datang ambil saja. Harus kita sepakat ya. Baik, terima kasih. Nah itu dia. Saya kira pesan-pesan ini mohon diteruskan. Dan setelah penetapan tanggal 22 nanti, 23 kita cabut nomor urut. Kami akan bikin lagi baleho sebanyak-banyaknya. Karena sudah ada nomor urutnya. Nanti kami akan kirim, kemudian kita akan kampanye. Pada saat kampanye nanti kita akan buat jadwal. Kita ketemu kita lagi naik ini. Kita semua ini kemudian kita hanya minta 1 orang bawa 2 orang atau 3 orang tokoh-tokoh. Kalau yang hadir di sini 400 orang berarti kali 3, nanti kita ketemu 1.200 orang ya. Tapi nanti tentu modelnya bukan di sini, kita akan datang per kecamatan ya, kita akan datang per kecamatan. Di Sabulapan kita akan datang sendiri, kita akan keliling semua. Kalau hari ini kita gabung karena kita pikir lebih efektif ya kan, karena jumlah kita insya Allah masih bisa kita kumpul bersama, masih bisa kita atur. Tapi kalau sudah namanya kampanye, pasti kita akan datang per kecamatan ya. Sekali lagi tolong ini pesan-pesan saya disampaikan kepada keluarga kita. Apapun manisnya janjinya mereka, minta maaf ya, terpilih saja belum tentu datang, apalagi tidak terpilih. Tapi Pak Irwan Wahyu akan selalu konsisten ya kan. Sebagaimana disampaikan tadi oleh ketua tim, saya ikhlas melepas jabatan ketua DPR dan saya tahu bapak-bapak tidak ada yang menyesal, betul tidak? Kenapa? Karena kita semua, bapak, saya mundur karena harapan bapak untuk saya lanjutkan yang lebih tinggi, betul tidak? Sudah bagus saja di ketua DPR, tapi minta maaf, hanya keluarga saya bisa menikmati, hanya anak-anak saya. Kenapa? Kewenangan saya terlalu kecil, ya kan? Sudah bagus kita pakai mobil DT3, tapi terlalu kecil kewenangannya. Saya di mana-mana saya pidato, bukan cuma ketua DPR, 35 anggota dewan.
35 anggota dewan, kemenangannya nggak sampai 10%. Tapi satu orang bupati 90% menentukan kita punya nasib. Dan satu hal yang harus kita bangga, di antara semua minta maaf, hanya Irham Wahyu yang punya pengalaman. Ya kan? Saya ulangi. Andaikan sopir mobil, Irham Wahyu sudah 20 tahun bawa mobil, yang lain baru belajar bawa mobil. Kita mau naik mobil, yang gampang tertidur atau yang mabuk di jalan? Kalau mau tertidur, naiklah mobil yang mana sopirnya sudah pengalaman. Betul tidak? Dan saya jaminkan diri saya dan Pak Wahyu, kami tidak akan kecewakan Bapak Ibu. Yakinlah seperti itu. Makanya kita dalam berjanji pun hati-hati. Kenapa? Kita kan ketemu terus. Kalau mereka pasti tidak hati-hati janji. Kenapa? Terkhusus keluarga saya yang dari Jawa, dari Bali. Ini kan saya dengar ada isu liar yang dilempar. Jadi kami ini karena ada celah, isunya satu, hati-hati. Kalau Pak Irham Wahyu jadi bupati, nanti tanah-tanahnya Komorang akan diambil orang Tolaki. Hati-hati. Itu isu liar namanya. Jangan dipercaya. Kami selalu berdiri di atas semua kepentingan. Kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, ya. Jadi bupati itu adalah jadi pemimpin untuk semua umat. Jadi pemimpin untuk semua kita. Tidak ada, apalagi orang bilang dari kecil kita sudah sama-sama, bagaimana bisa kita mengkhianati? Ya kan? Seperti itu. Jadi sebagai tambahan, Bapak Ibu semua, sebentar ini tidak lama-lama karena saya tahu Bapak punya kesibukan. Setelah acara ini saya minta semua tetap duduk, ya, tetap duduk. Ada sedikit sebentar untuk transportnya Bapak Ibu. Ini yang hadir semua tim. Ini kita tidak kampanye, tapi pengukuhan tim dulu. Dan memang hari adalah kita punya tim. Oleh karena itu, sebagai penutup saya minta Pak Wakil, Pak Wahyu, kemudian teman-teman, Pak Ketua di sini, Pak Eman boleh sini. Semua teman-teman di depan sini, dan saya minta semua teman-teman berdiri kita kukuhkan. Tidak perlu diikuti kata-kata saya, cukup saya bicara, ya. Tapi tolong dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 9 September tahun 2024, saya Irham Wahyu dengan ini mengukuhkan saudara-saudaraku sebagai tim pemenangan pasangan Irham Wahyu pada pemilihan bupati tanggal 27 November 2024 untuk tingkat kecamatan Mowila, Landono, dan Samulakoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua perjuangan kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jangan dulu duduk. Kita akan dipoto, kami akan maju ke situ. Nanti kameramen di depan sini. Semua tetap berdiri ya.